Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak terdiri pada awal abad ke-16 yang didirikan oleh Raden Patah. Pusat kerajaan Demak berada di Demak, Jawa Tengah. Dalam hal penyebaran agama Islam, kerajaan Demak dibantu oleh Wali Songo. Kehidupan ekonomi kerajaan Demak letak strategis di pesisiran pantai Jawa membuat Demak menjadi bandar perdagangan yang maju bersama Surabaya, Madura, Tuban, Semarang, Jepara, Cirebon, dan Sunda Kelapa. Kehidupan politik Kerajaan Demak. Kerajaan Demak mampu mengakhiri kedikdayaan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Setelah berdiri sendiri, Kerajaan Demak menempatkan adipati-adipati di daerah-daerah sebagai perpanjangan tangan Sultan. Daerah tersebut seperti Surabaya, Tuban, dan Madiun yang memiliki adipati yang sangat berpengaruh. Kehidupan sosial kerajaan Demak berbeda dengan kerajaan Hindu maupun Buddha. Di agama Islam tidak terdapat kasta dalam kehidupan sosialnya. Pada agama Islam juga tidak terdapat ritual-ritual yang mengeluarkan biaya layaknya dilakukan di agama Hindu. Sistem sosial kerajaan Demak bersifat egaliter, artinya terdapat kesetaraan antara rakyat dan pemimpin yang dapat dilihat ketika pelaksanaan salat Jumat. Raja-Raja Demak. Raden Patah. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah, salah satu putra dari Raja Majapahit dari istri raja yang berasal dari Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah memimpin sejak 1500 Masehi. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Demak mampu berkembang menjadi pusat agama Islam yang dikembangkan melalui peran Wali Songo. Adipati Unus. Pasca meninggalnya Raden Patah pada tahun 1518 Masehi, Kesultanan Demak diambil alih oleh putranya Adipati Unus. Keberadaannya dalam perang membuat Adipati Unus mendapatkan gelar Pangeran Sebanglor. Pada tahun 1521, Adipati Unus memimpin penyerbuan ke Malaka yang dikuasai oleh Portugis. Dalam pertempuran tersebut, Adipati Unus gugur dan digantikan oleh Sultan Trenggana, merupakan raja ketiga Kesultanan Demak. Sultan Trenggana. Kesultanan Demak mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggana. Wilayah Demak meluas hingga ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Pada tahun 1527, di bawah pemimpin Fatahillah, Demak bersama Cirebon mampu mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Sunan Prawata. Sunan Prawata merupakan putra dari Sultan Trenggana. Pasca terbunuhnya Sultan Trenggana, perpisahan kekuasaan ke anaknya tidak berjalan mulus. Pangeran Surawiyoto atau Pangeran Sekar berusaha untuk menduduki kekuasaan Kesultanan Demak dengan mengalahkan Sultan Prawata. Putra Sultan Trenggana, Sunan Prawata membunuh Pangeran Surawiyoto yang menyebabkan surutnya dukungan kepada Sunan Prawata. Akibatnya, Sunan Prawata memindahkan pusat kerajaan ke Pati. Arya Penangsang. Arya Penangsang menduduki tahta kerajaan Demak setelah melakukan pembunuhan terhadap Sunan Prawata. Selain itu, ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Kalinyamat sebagai penguasa Jepara yang dianggapnya berbahaya bagi kekuasaannya. Hal ini membuat para adipta Demak tidak senang. Salah satu di antaranya adalah Hadiwijaya dari Pajang. Kekuasaan Demak pun dipindah dari Demak ke Jepara, wilayah kekuasaan Arya Penangsang.